Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, saya Resi Lawati, dan rekan saya Salwa Alvina Siregar ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Gangguan Obsesif Kompulsif. Baiklah, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu obsesif. Obsesif adalah pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang sepertinya berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Yang kedua yaitu kompulsif. Kompulsif adalah tingkah laku yang repetitif, atau seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci pintu dan gembok, atau tindakan mental yang repetitif seperti berdoa, mengulang kata-kata tertentu atau menghitung yang dirasakan sebagai suatu keharusan atas dorongan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu gangguan obsesif kompulsif adalah gangguan di mana pikiran seseorang dipenuhi oleh gagasan-gagasan yang menetap dan tidak terkontrol, dan ia dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang sehingga menimbulkan stres dan mengganggu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu prevalensi. Prevalensi kasus OCD relatif lebih kecil dibandingkan fobia, yaitu 2% sampai 3%. Gangguan pada laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama, atau 1:1, menunjukkan derajat keparahan bervariasi, kronis, dan beberapa di antaranya ada yang sembuh secara spontan. Yang ketiga yaitu gejala OCD. Berdasarkan PPDGJ-3, gejala-gejala obsesif atau tindakan kompulsif atau keduanya harus ada hampir setiap hari selama setidaknya 2 minggu berturut-turut. Gejala obsesif harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri. Yang kedua, setidaknya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. Yang ketiga, pikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan. Sekedar perasaan lega dari ketegangan, kecemasan, tidak dianggap sebagai kesenangan seperti dimaksudkan di atas. Yang keempat, gagasan, bayangan, pikiran, atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Terus, selanjutnya yaitu OCD terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, predominan pikiran obsesif, yang mana keadaan ini dapat berupa gagasan, bayangan, pikiran, atau impuls yang sifatnya mengganggu. Meskipun isi pikiran tersebut berbeda-beda, umumnya hampir selalu menyebabkan penderitaan atau distres. Yang kedua yaitu predominan perilaku kompulsif. Umumnya, tindakan kompulsif berkaitan dengan kebersihan, khususnya mencuci tangan, memeriksa berulang untuk meyakinkan bahwa suatu situasi yang dianggap berpotensi bahaya tidak terjadi atau masalah kerapian dan keteraturan. Yang ketiga, campuran obsesif dan kompulsif. Kebanyakan dari penderita-penderita obsesif kompulsif memperhatikan pikiran serta tindakan kompulsif. Di diagnosis ini digunakan bila mana kedua hal tersebut sama-sama menonjol, yang umumnya memang demikian apabila salah satu memang jelas lebih dominan, sebaiknya dinyatakan dalam diagnosis 2 atau 3. Hal ini berkaitan dengan respon yang berbeda terhadap pengobatan. Tindakan kompulsif lebih responsif terhadap terapi tertentu. Yang terakhir yaitu contoh perilaku OCD. Pola-pola pikiran obsesif, misalnya berpikir bahwa tangannya tetap kotor walaupun dicuci berkali-kali. Maka perilaku kompulsif yang muncul yaitu terus mencuci tangan supaya bersih dan bebas dari kuman. Terus yang kedua, berulang-ulang berpikir bahwa pintu rumah ditinggalkan. Terus perilaku kompulsif yang muncul, ia akan selalu mengecek pintu rumah secara berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu terus-menerus khawatir bahwa saluran gas tidak dimatikannya. Nah, perilaku kompulsif yang muncul yaitu mengecek kembali berulang-ulang saluran gas sebelum meninggalkan rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salwa. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Saudari Resi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan tentang faktor-faktor penyebab gangguan obsesif kompulsif. Jadi ada 4 faktor di sini. Faktor yang pertama yakni faktor psikososial. Menurut Freud, regresi pada perkembangan masa anal dan mekanisme pertahanan akan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Nah, sehingga hal ini akan mempengaruhi penyebab orang mengalami OCD. Faktor yang kedua yakni faktor kognitif. Seseorang yang terbiasa melebih-lebihkan sesuatu dan perfeksionis dalam setiap hal biasanya akan menyebabkan perilaku OCD. Dan yang ketiga yakni faktor biologis. Terjadinya abnormal pada lobus frontal seseorang yang mengalami OCD, sehingga mereka tidak mampu untuk menahan dorongan perilaku kompulsif. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Seseorang yang sering menahan diri, yang sering merasa kaku, yang sering merasa bersalah, dan yang sering minder, dia cenderung
akan mengalami yang namanya gangguan obsesif kompulsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan kasus OCD. Di sini ada 5 penanganan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni terapi kognitif perilaku atau CBT. Pada terapi ini dianggap efektif untuk menghadapi OCD karena akan diberikan perubahan pada perilakunya dan pada kognitifnya. Si individu akan diberikan sebuah tugas yang berhubungan dengan perilaku kompulsifnya. Jadi individu harus mengurangi perilaku tersebut supaya dapat mengurangi OCD-nya. Nah, lalu yang kedua yaitu pendekatan psikoanalisa. Pada pendekatan ini, yang dilakukan adalah mengurangi regresi dan memungkinkan pasien untuk menghadapi hal yang benar-benar ditakutinya. Nah, yang ketiga yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT dengan tokoh Albert Ellis. Pada terapi ini digunakan pemikiran untuk membantu pasien menghapuskan keyakinan-keyakinannya yang irasional, karena orang OCD ini tingkat pikiran irasionalnya itu lebih tinggi dibanding orang yang normal. Jadi setiap dia menghadapi suatu masalah, pikiran irasionalnya itu lebih cepat tumbuhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yakni terapi farmakologi atau pemberian obat-obatan yang mengandung antidepresan SSRI. Dan yang terakhir yakni exposure with responsive prevention. Exposure itu artinya menempatkan individu pada kondisi yang membuat dia cemas. Misalkan nih, individu yang dia selalu mencuci tangannya. Nah, pada hal exposure ini dia diberikan benda-benda yang kotor sehingga dia cemas. Lalu pada with response prevention-nya, kita suruh untuk menahan perilaku kompulsifnya. Karena kan dia kan pasti mau cuci tangan atau menghilangkan si kotor-kotoran tadi. Nah, di sini kita suruh dia untuk nahan supaya dia belajar untuk meminimalisir rasa kecemasannya dengan mengurangi perilaku kompulsifnya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang studi kasus. Saya ada 2 studi kasus. Yang pertama saya kutip dari buku Nevid Psikologi Abnormal. Di sini ada seorang lelaki yang bernama Jack. Dia sudah memiliki seorang istri. Dia mengalami perilaku OCD, suka mengecek keadaan pintu apartemennya. Nah, jadi setiap dia mau berangkat kerja dan setiap dia mau tidur, dia selalu berulang kali mengecek keadaan kunci apartemennya. Pada kasus ini, si Jack tidak mau untuk melakukan pengobatan baik kepada psikolog atau kepada psikiater. Menurut kami, terapi yang dapat diberikan kepada Jack adalah terapi REBT, CBT, serta pemberian obat-obatan. Walaupun memang sebelum diberikan terapi, Jack ini harus diberikan edukasi terlebih dahulu agar dia sadar untuk dilakukan yang namanya penyembuhan. Serta karena si Jack ini istrinya sudah mulai mau menjauhinya karena istrinya sudah tidak sabar lagi menghadapnya yang seperti itu. Studi kasus yang kedua kami ambil dari jurnal miliknya Anissa pada tahun 2016. Ada studi kasus pada perempuan yang berusia 23 tahun. Dia merupakan anak tunggal. Nah, penyebab dia bisa mengalami OCD karena orang tuanya sudah membiasakannya untuk hidup bersih. Jadi setiap ada hal yang kotor selalu dibersihkan, tetapi secara berlebihan. Terlebih tindakan ibunya kepadanya. Nah, jadi dampaknya si subjek ini dia terlalu sensitif pada hal-hal yang kotor. Dia selalu mencuci tangan berlebihan, dia selalu memberikan tangannya hand sanitizer setiap habis menyentuh benda-benda asing. Apalagi kalau dia lagi makan di tempat umum, piring-piring dan gelas akan dia bersihkan terlebih dahulu sampai dia rasa bersih baru dia mau untuk makan. Dia selalu marah atau merasa tidak enak hati ketika ada hal-hal kotor di hadapannya. Berdasarkan penelitian ini, dilakukan terapi CBT dengan 3 rangkaian. Yang pertama yakni relaksasi imajiner. Di sini, terapis menyuruh subjek untuk membayangkan hal-hal yang membuat dia cemas, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kotoran tadi. Nah, di sini akan ditanyakan, seberapa cemas saat ini kamu? Seperti itu. Lalu yang kedua itu restrukturisasi kognitif. Di sini, si subjek akan ditahan rasa-rasa kecemasannya. Jadi, dia itu kita larang untuk merasakan kecemasan pada hal-hal kotor tadi itu. Nah, lalu karena kita akan memberikan benda-benda kotor tadi di hadapannya, tapi kita akan merubah sistem kognitifnya. Nah, yang ketiga itu exposure. Nah, pada kegiatan ini si subjek tadi kita larang untuk melakukan perilaku kompulsif akibat kecemasannya saat dihadapkan pada benda-benda yang dianggapnya kotor. Seperti itu. Jadi, subjek akan belajar untuk meminimalisir perilaku kompulsifnya akibat kecemasannya pada bagian exposure. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.